Polri akan mengawal berlangsungnya pemilu 2024 di luar negeri dengan melepas ratusan personel di 12 wilayah pemungutan suara. Terdapat 1,7 juta DPT di luar negeri yang harus dikawal saat pencoblosan. Selain pelaksanaan pemilu di luar negeri, ada sejumlah agenda kepolisian lain terkait kesiapan mudik lebaran dan kerjasama TNI Polri yang kian erat. Divisi Hubungan Internasional atau Divhub Interpolri melepas 111 personel Satuan Tugas Pengamanan Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri atau Satgas PAM TPSLN di Garuda Hall, Gedung Misi Internasional Polri, Serpong, Tangerang Selatan, Senin siang. Kepala Operasi Mantap Brata 2023-2024 Komjen Pol Fadil Imron memimpin apel pemberangkatan pasukan Satgas PAM TPSLN yang akan bertugas mengamankan tahapan pemilu 2024 di luar negeri. Komjen Pol Fadil Imron menegaskan sebanyak 111 personil Satgas PAM TPSLN akan diberangkatkan ke beberapa negara. Mereka bertugas melakukan pengamanan TPS di luar negeri. Satgas PAM TPSLN dituntut untuk mengawasi rawannya permasalahan surat suara seperti kendala distribusi alat-alat kelengkapan TPS, upaya intimidasi dan keributan yang mungkin muncul, atau upaya-upaya lainnya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang tidak menginginkan pemilu 2024 berjalan aman dan damai. Ada 111 personil yang akan diberangkatkan ke 6 negara dengan 12 lokasi penugasan. Malaysia merupakan negara yang terbesar titik pengamanan TPS karena hampir semua negara bagian ada TPS LN-nya. Tentunya negara-negara lain seperti Hong Kong, Taiwan, Australia, kemudian Belanda, Arab Saudi, Singapura menjadi titik daripada penugasan teman-teman yang hari ini akan diberangkatkan. Mereka akan berangkat mendahului, tugasnya tidak hanya pengamanan tapi juga membantu teman-teman PPLN mempersiapkan segala hal yang terkait. Sementara itu, Divisi Hubungan Internasional Polri menggelar acara pre-departure briefing yang diikuti oleh seluruh anggota Satgas PAM TPSLN dan dipimpin oleh Kepala Divhub Interpolri sekaligus Kasatgas PAM TPSLN, Irjen Pol Krisna Murty. Ia menekankan pentingnya pengawalan surat suara agar tidak dimanipulasi serta adanya rawan perubahan jumlah DPT di luar negeri. Setidaknya terdapat 1,7 juta DPT di luar negeri yang terbagi dalam 12 wilayah. Jumlah pemilih luar negeri yang menjadi kewajiban kami, ini pada tahun ini rekan-rekan juga bisa lihat sekitar 1.700 orang yang jumlah pemilih tersebut terdata dalam DPT. Namun faktanya nanti teman-teman akan menghadapi pemilih-pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, termasuk hanya sedikit yang dalam DPK, tapi ingin memberikan kontribusi, ingin menunaikan kewajibannya dan haknya sebagai warga negara, dan itu akan menjadi problem tersendiri yang dihadapi oleh rekan-rekan. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan meninjau kesiapan tol fungsional Solo Yogyakarta dalam rangka kesiapan libur Lebaran 2024. Peninjauan jalur tol ini merupakan bagian dari kesiapan pengamanan operasi ketupat libur Idul Fitri 2024, salah satunya untuk menekankan angka kecelakaan saat mudik Lebaran. Rencananya, tol Solo Yogyakarta yang masih pada tahap konstruksi ini akan difungsionalkan saat libur Lebaran hingga kilometer 23. Nantinya dari 23 km tol fungsional Solo Yogyakarta, baru 13 km yang sudah menggunakan 2 jalur dan selebihnya masih 1 jalur.
dengan adanya tol fungsional Solo-Yogyakarta diharapkan dapat efektif mengurangi volume arus lalu lintas pada saat arus mudik. Jadi dengan dibukanya tol fungsional Solo-Jogja sampai dengan kilometer 23, ini mengurangi beban atau volume arus lalu lintas dari Solo ke Klaten, terutama di trouble spot di Kartosuro, kemudian di Delanggu, Kota Klaten, ini sudah terlewati. Sehingga masyarakat yang mudik dari Jakarta ke Jogja, ini waktu tempuhnya mudah-mudahan bisa lebih cepat. Kakor Lantas Polri dan Danpuspom TNI bahas kerjasama penegakan hukum lalu lintas. Kerjasama ini merupakan bagian dari sinergitas TNI Polri untuk menegakkan hukum, khususnya untuk menindak aparat yang melanggar aturan lalu lintas. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengapresiasi dukungan TNI dan akan terus memperkuat kerjasama antar institusi TNI Polri. Kan banyak ya, dari pelanggaran lalu lintas saja, banyak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anggota Polri, teman-teman dari TNI, sementara yang bisa menegakkan hukum untuk anggota TNI itu adalah teman-teman dari Puspom TNI. Jadi di jalan kita akan bersama-sama melakukan operasi bersama terhadap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang ada di jalan itu. Sementara itu, Danpuspom TNI, Marsikal Muda Agung Handoko mengatakan kolaborasi TNI Polri akan memperkuat penegakan hukum tanpa pandang bulu dan memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. Ia berharap dengan penegakan hukum tanpa pandang bulu dapat membuat lalu lintas khususnya di Jakarta semakin tertib. Kita ingin lalu lintas di Indonesia khususnya di Jakarta ya Mbak ya, itu tertib lah. Khususnya kepada anggota TNI saya himbau ya kita ikuti ketentuan yang ada. Kita sebagai anggota TNI tidak ada privilege, tidak ada hak khusus untuk berlalu lintas. Kita sama dengan masyarakat pada umumnya. Jadi saya berharap seluruh anggota TNI bisa mengikuti aturan yang ada. Selain di bidang penegakan hukum lalu lintas, sinergitas TNI Polri juga dijalin di bidang kehumasan. Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menerima kunjungan Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar beserta rombongan di Gedung Humas Polri di Jakarta Selatan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan sinergitas antara instansi TNI Polri dalam menjaga hubungan baik serta bekerja sama mengamankan agenda nasional. Dalam kunjungan ini, Kadif Humas mengajak Kapuspen TNI beserta rombongan mengunjungi sejumlah ruangan yang ada di Gedung Humas Polri. Mulai dari ruang mini conference, comment center, SPIT dan Media Hub, mini teater, TB News dan IMP, serta Polri TV. Kapuspen TNI pun mengapresiasi kinerja Div Humas Polri. Sementara, Irjen Pol Sandi berharap ke depan sinergitas Humas Polri dan Puspen TNI semakin kuat di tengah situasi tahapan pemilu 2024. Di tangan polisi ini penerangan itu sudah kepegang semua gitu. Jadi informasi sudah update, dari segi SDM-nya pun sudah luar biasa, kemampuannya, teknologinya sudah sangat maju. Ya, luar biasa pokoknya, angkat jempol lah, mantap. Tentunya dengan adanya Humas Polri dan kami Pusat Penerangan, kami membuka diri. Membuka diri terhadap segala kritik, karena kami sadar bahwa kami pun organisasi yang memang tidak sempurna dan kami tentu membutuhkan masukan saran. Jadi salah satu hal yang untuk meningkatkan kredibilitas kita sangat menerima saran atau kritik dari masyarakat, sehingga kita bisa terus memperbaiki apa yang kurang selama ini. Kurang lebih begitu. Demikian Kapolri Sepekan episode kali ini, kita akan berjumpa lagi pekan depan. Saya Ibda Almira Sabira, sampai jumpa dan salam presisi. Semua tangan di atas. Polisi Indonesia adalah negeri sing jaga keamanan, sing negake ketertiban, kudu jujur karo rakyat, mesti
percaya